Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa sebelum belajar dulu ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang artinya kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang apa itu qada. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi makhluknya sejak zaman azali, qada tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu ingin membacakan dalil yang terkait tadi materinya tentang qada dulu ya. Di sini terdapat dalil surah Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Baiklah, selanjutnya Ibu memberikan contoh qada. Yang pertama yaitu matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, itu ada Ibu tampilkan sebagai contoh qada, yaitu matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Jadi, bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini, tidak ada yang tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini kiamat. Yang kedua, kematian pasti datang. Dan yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Maksudnya di sini anak-anak, kita bisa melihat dengan tampilan yang Ibu sudah tampilkan gambar di sini. Kalian bisa melihat langsung itu maksud dan
kelamin laki-laki atau perempuan ya. Dan yang keenam, Allah menetapkan seorang lahir. Sekali lagi, dan yang keenam adalah Allah menetapkan seseorang lahir. Nah, di situ ibu mengambil contoh dengan tampilan seorang bayi ya, seorang bayi yang sudah dilahirkan seorang ibu. Baiklah anak-anak, ibu akan melanjutkan di sini hikmah beriman kepada qada. Tadi sebelumnya ibu menjelaskan di sini contohnya sudah ibu jelaskan. Sekarang kita hikmah beriman kepada qada. Seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku antara lain. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Gitu ya anak-anak ya. Dengarkan lagi Ibu Amah ya. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal yang positif. Nah, dan yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Dan yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah atau lingkungan masyarakat. Yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Harus bertanggung jawab. Dan yang ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Gitu ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, ibu akan melanjutkan lagi. Di sini adalah qadar. Yang kita bahas adalah qadar. Qadar atau takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar dapat berubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Apa itu ikhtiar anak-anak? Ya, dengarkan Ibu Amah ya anak-anak ya. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Gitu ya anak-anak ya. Baiklah, ibu akan lanjutkan lagi. Qadar atau takdir dibagi menjadi dua macam ya. Takdir mubram. Pertama yaitu takdir mubram, berarti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti terjadi dan tidak bisa diubah. Contoh takdir mubram. Apa ini? Contoh takdir mubram yaitu kenyataan bahwa matahari hanya ada pada siang hari. Nah, silahkan kalian langsung lihat yang ibu tampilkan ya anak-anak ya. Ada gambar yang ibu tampilkan. Sedangkan bulan dan bintang hanya ada pada malam hari. Yang B itu kejadian laut pasang surut. Yang C kematian setiap makhluk. Dan yang D kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang E kejadian seseorang terlahir di dunia. Terlahir di dunia yaitu apa anak-anak? Seorang bayi yang dilahirkan seorang ibu. Gitu ya anak-anak ya. Baik, ibu lanjutkan lagi. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Berarti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin bisa diubah. Nah, kalau takdir mu'allaq ini yang mungkin bisa diubah dengan jalan apa? Ikhtiar dan berdoa. Contoh takdir mu'allaq. Yang pertama, orang yang bodoh dapat pandai jika giat belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti harus giat belajar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua lagi, orang yang miskin yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh disertai dengan doa dapat menjadi orang kaya. Yang ketiga,
Bencana alam mungkin tidak akan menimbulkan korban yang besar jika manusia dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dengan menggunakan kemampuan atau yang telah Allah berikan. Itu ya anak-anak ya. Sekarang Ibu Amah ingin menyampaikan contoh qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas misalnya ya, karena apa? Karena belajar dan berdoa misalnya. Dan yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat misalnya ya. Karena kenapa? Karena dia gigih berlatih. Dan yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Makanya kalian di sekolah juga begitu ya anak-anak ya. Nah, yang keempat, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran. Bagus ini ya. Dan menjadi qori atau qori'ah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi ya, sangat luar biasa dan harus usaha yang gigih. Maksudnya harus usaha yang gigih, tidak bermalas-malasan, tidak berhasil satu kali, maka berlatih lagi, diulang lagi dan bersungguh-sungguh. Begitu ya anak-anak ya. Baiklah, Ibu lanjutkan lagi di sini tentang hikmahnya lagi ya. Tadi contohnya sudah Ibu jelaskan dan Ibu tampilkan juga dengan gambarnya. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada qadar. Seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain. 1. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri dan lain sebagainya. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya, sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu rangkuman. 1. Qada. Qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali yang tidak dapat diubah. Yang kedua, qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya yang bisa diubah. Yang ketiga, beriman kepada qadar menyebabkan kita terdorong berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. Dan yang keempat, beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri ya anak-anak ya, sportif atau mengakui kelebihan orang lain yang berusaha atau berikhtiar. Itu ya anak-anak ya. Mungkin pelajaran yang disampaikan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat, berguna bagi kalian. Salah dan hilaf kata-kata Ibu mohon maaf. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.